Jawab dengan data. Ini loh bahwa umat Islam di Jawa Barat tidak seperti yang Anda katakan barbar. Jawab dengan data. Kenapa sih harus sikit-sikit lapor polisi? Sikit-sikit lapor polisi. Bilang aja nggak mampu berargumen. Artinya lapor polisi itu mentaati hukum Indonesia secara benar. Oke, pertanyaan saya adalah apakah orang gimana sih? Begini? Ini nggak mau. Iya, pertanyaan saya sekarang begini. Kalau ada orang punya argumen, bisa nggak argumennya itu dibantah juga dengan argumen? Bisa? Kalau ada ruangnya bisa. Oke, nah karena nggak bisa membantah argumen dengan argumen, jurus terakhir adalah dengan menggunakan polisi. Lapor Pak. Kenapa? Salah lapor kalah Pak. Lapor polisi salah nggak? Lapor polisi salah nggak? Tidak salah, tidak salah. Nah, udah. Tetapi itu menunjukkan cemennya Anda. Cemen. Berarti ketika istri seseorang diperkosa dia lapor polisi cemen. Kalau itu udah kriminal jelas. Loh, sekarang pertanyaan saya, tindak kriminalnya di mana? Loh, dia itu kan menuduh, ya kan? Oke, tuduhannya apa? Apa tuduhannya? Muslim Jawa Barat barbar secara keseluruhan tuh konteksnya. Tidak dibilang keseluruhan. Siapa bilang keseluruhan? Karena terjadi terus-menerus di wilayah Jawa Barat itu terjadi intoleransi. Mungkin bisa dikatakan yang tertinggi se-Indonesia. Mungkin. Kenapa? Karena terus-menerus terjadi berulang-ulang. Baik, saya tunjukkan sama kamu. Saya tunjukkan datanya. Di pengadilan. Saya tunjukkan datanya. Pengadilan gimana? Orang ya hakimnya gitu. Islam, jaksanya Islam, benci. Ya udah jelas kena. Udah cemen duluan dia mau hukum. Udah cemen duluan. Ya gimana? Cemen duluan mau hukum. Oke, sekarang saya tanya sama Anda. Mau pembuktian. Oke, sekarang saya tanya sama Anda. Gini, dengerin saya. Kalau misalnya hakimnya Islam, jaksanya Islam, polisinya Islam. Emang apa? Ngurusin orang yang menista agama Islam. Menurut Anda penanganan kasus itu nanti menurut Anda akan netral nggak? Netral? Netral, ayo ngapain? Mau nuduh Islam itu? Ayo. Saya kasih kamu tunjuk, nggak apa-apa. Kita pakai data. Kita pakai data sekarang. Apakah bisa netral? Oke. Baik. Saya kasih tunjuk apa yang terjadi. Kita berkaca dari yang sudah terjadi nih. Saya kasih tunjuk kepada Anda. Bisakah pengadilan itu netral? Oh, baik. Netral dong. Netral dong. Dia dilatih kok. Dia dididik kok. Baik, saya akan tunjukkan. Saya akan tunjukkan kepada Anda apakah hukum itu bisa netral. Perhatikan ya. Nih, saya tunjukkan beberapa kasus. Saya akan angkat saja dua kasus. Dua kasus ya nih. Dua kasus itu nggak jadi barometer untuk menentukan. Ya masa mau kita angkat semua kasusnya? Masa mau kita angkat semua kasusnya? Dengerin saya. Negara Indonesia banyak. Iya, ini kita nggak ngomong masalah kasus penistaan agama. Kamu diam dulu. Dengar. Perhatikan saya. Ini teman saya juga ya. Namanya Muhammad Kosman alias MKC. Dia buka kanal YouTube membahas agama Islam, membahas tentang Hajar Aswad, membahas tentang orang Islam percayanya kitab fikih, kitab kuning, walaupun dalam Quran nggak ada kitab kuning, nggak ada kitab fikih. Yang diomongin sama dia bener, Nah, dibawa dia ke pengadilan, polisinya Islam, jaksanya Islam, hakimnya Islam. Apakah bisa netral ponisnya? Kamu tahu berapa diponis? Tahu nggak diponis berapa tahun? Tahu nggak? Berapa? 10 tahun. 10 tahun biar kamu tahu. Nah, sekarang tenang. Saya bandingkan dengan ini. Yahya Waloni. Saya bandingkan sama Anda. Nih. Vonisnya berapa? Perhatikan ya. Nih, ini kasusnya 11-12. Biar kamu tahu ini. Kok kamu ngomongin hukum? Perhatikan. Tenang. Yahya Waloni dengan kasus yang 11-12 dengan Muhammad KC. Hakimnya Islam, jaksanya Islam, penyidiknya Islam.
5 bulan. 5 bulan. Ini 10 tahun. Saya katanya sama Gini, kamu, Des. tenang. Gantian dong. Sebentar, pertanyaan Udah, saya aku sama udah kamu. dapet poinnya. Pertanyaan saya sama kamu, berapa kali lipat vonisnya lebih berat? Aku udah dapat poinnya. Iya, berapa kali lipat? Saya tanya dulu, kamu jangan-jangan nggak bisa matematika. Berapa kali lipat? Ya banyak kali lipat lah 10 tahun sama 5 Iya. bulan. Berapa kali lipatnya? Ya coba hitung tuh. Ya, sekitar 20 Nah, kali sekitar. lipat lebih. Ayo coba kalkulator, lu bisa matematika gak? Iya, 10 tahun sama 5 bulan itu bisa 25 kali lipat lebih berat. Nah, Oh. jadi gini, Dis. Artinya berarti Artinya kalau apa? adil itu harus Kristen tuh. Iya, hakim. Artinya apa? Berarti kalau adil Bukan di Indonesia, seperti hakim harus itu. Kristen. Bukan Ya, harus seperti begitu. itu. Tadi Itu kan lu kesimpulan bilang- kamu. Tadi Dengar. bilang hakimnya siapa? Islam. Itu kesimpulan Polisinya siapa? kamu. Islam. Kalau mau Berarti adil, kalau adil harus dengar. Kristen. Dengar. Kalau mau adil, vonisnya itu tidak jauh-jauh berbeda. Misalnya, kalau penista agama Gitu. pelakunya orang Islam, misalnya divonis 1 tahun. Kalau orang Kristen, ya nggak beda-beda jauh. Sama-sama sekitar-sekitar segitu. Karena kasusnya sama. Gitu loh. Itu kan kasus 1-2. Yang Loh, mau ditangani saya tunjukin kasus- lagi. Yang ditangani kasus di Indonesia. Mau ini saya kan tunjukin banyak lagi. loh. Mau saya tunjukin Ribuan lagi. loh. Tunjukin nggak Iya, apa-apa. tapi kan Paling nggak 1, perlu 2, kita 3, ambil 4, 5. semua seribu-seribunya. Kita ambil sampelnya saja. Kita kan Nggak pakai bisa sampel. dong sampel dong. Karena kan lu nggak tahu juga kasus yang adil. Baik. Saya kasih contoh Ayo. lagi ya. Saya akan kasih contoh Kan lagi. klaim. Ya, sebentar. Masa Saya akan hakimnya tunjukkan harus lagi Kristen? kepada Anda. Nih, dengar dulu, dengar. Saya akan tunjukkan lagi kasus-kasus lagi. Ini banyak, teman-teman. Ya, sebentar. Saya tunjukkan kepada Anda kasus-kasus lagi yang terjadi. Ya. Lu mah udah main fitnah lu, polisi Islam nggak adil lu. Kok main fitnah? Iya dong, asumsinya ke situ dong tadi. Aduh, berat. Hakim Islam itu nggak adil, lu larinya udah ke situ. Berat. Lihat nih. Saya tunjukin sama kamu yang terjadi. Ini kita berkaca kepada sejarah negeri kita ini, ya. Ini siapa? Teman-teman pada tahu nih, Arswendo. Ya. Dia pernah membuat polling. Kamu tahu polling nggak? Polling itu jajak pendapat nih. Dia pernah melakukan jajak pendapat. Saya bacakan. Pada tanggal 15 Oktober 1990, Monitor itu sebuah majalah ya, sebuah media. Monitor menulis tabel nama yang berjudul ini dia 50 tokoh yang dikagumi pembaca. Perhatikan. Dan 50 tokoh yang ada dalam daftar itu Arswendo menempati peringkat ke-10 di atas Muhammad. Karena dia bikin polling bahwa ada Muhammad nomor 11, Arswendo nomor 10. Orang Mana-mana Islam di sebelah sana. ngamuk. Ya, gimana ngamuk orang Islam? Tahu kamu? Tahu kamu akhirnya Enggak. gara-gara itu di penjara dia? Kemana-mana Bahasannya botol. melebar. Ya, kamu tidur di bawah sana. Melebar. Tidur kamu di bawah sana. Itulah teman-teman. Mereka kalau berdebat keok, nangis mereka. Loh, ini biar saya bacakan kepada kalian, ya. Ini yang terjadi teman-teman, ya. Arswendo meminta maaf secara terbuka melalui ini, saya bacakan ya. Peringkat ini menuai kritik dari para tokoh muslim yang berpendapat bahwa Monitor punya hak terbit. Masa yang marah berdatangan ke kantor Monitor tanggal 17 Oktober.